knalpotnya sepeda motor, Pak Win. Oh, Tapi sepeda motor. knalpot yang ada nikelnya itu yang diambil, Pak Win. Sama, tapi bahannya sebenarnya Sama, nikel. nikelnya itu Cuman yang diambil. lebih gampangnya mengambil dari knalpot. Knalpot itu yang lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Di dalam mitologi budaya Jawa, seorang pria atau seorang laki-laki itu baru dinamakan jangkep apabila satu, dia sudah menikah, punya istri. Satu, jadi kalau satu itu jangkep berarti kalau dua lebih jangkep gitu ya. Kemudian yang kedua, dia punya papan atau tempat tinggal ya. Entah itu punyanya sendiri, entah itu punyanya buliknya, entah itu ngontrak. Sik gak enak, kita lepas dulu ya. Oke. Tadi megah-megah pulang dia. Ya. Kembali kepada papan. Seorang pria itu punya tempat tinggal. Apakah itu punyanya sendiri, atau ngontrak, atau punyanya orang tuanya, atau punyanya bundeknya, entah siapalah. Pokoknya dia punya tempat tinggal. Artinya bukan bambungan. Kemudian yang ketiga, dia punya kalau zaman dulu itu kuda ya, atau kendaraan. Nah, tentu kalau sekarang ini untuk semua orang pelihara kuda, wah, geger sak kampung. Nah, mungkin ya kalau disesuaikan zaman sekarang itu adalah semacam kendaraan, entah sepeda motor, entah mobil ya. Nah, mungkin yang diduwekake yang punya helikopter atau pesawat jet lah. Dan yang keempat, dia punya semacam hiburan, namanya kukilo. Kukilo itu kalau zaman dulu burung peliharaan, perkutut ya. Kalau sekarang mungkin burung berkicau atau semacam hobi hiburan. Mungkin aplikasinya zaman sekarang seperti itu. Nah, yang kelima, seorang pria itu dinamakan jangkep apabila memiliki keris. Keris itu apa? Ini. Pasti semua orang tahu apa itu keris, ya bentuknya seperti ini. Nah, kebetulan malam hari ini saya ketemuan seorang yang tahu tentang seluk-beluknya keris. Dia seorang pakar. Kalau sehari-hari saya memanggil beliaunya namanya Pak Jun ya. Tapi sampai sekarang saya belum tahu nama jangkep ini dengan. Monggo. Nggih. Perkenalkan diri lah. Nggih, Pak Win. Nami kula, nama saya itu singkat, padat, jelas. Cuman satu penggal aja, Junaidi. Junaidi. Nggih. Itu ya pemberian orang tua asli. Bukan istilahnya bukan nama panggung atau apa. Ya, cuman beberapa waktu yang lalu itu ya saya alhamdulillah dapat keanugerahan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu istilahnya mendapat keanugerahan sesebatan. Itu sesebatan itu ya saya mendapat sesebatan Raden Tumenggung Junaidi, tetap nama saya dikatutkan. Atau namanya gelar ya. Gelar. Oh, ya gelar. Raden Tumenggung Junaidi. Cuman saya kan bergerak dalam bidang budaya. Oh, karena dalam seninya itu ya saya. Karena bergerak dalam bidang seni budaya. Budaya, maka ditambahin rumeksa budaya. Oh. Nah, rumeksa itu memelihara budaya. Itu aja. Itu kalau nama saya. Oh iya Pak Win, saya tambahkan tadi yang Pak Win utarakan di depan. Ya. Itu pria Jawa itu disebut sempurna atau ya istilahnya mendekati sempurna itu kalau sudah molimo. Molimo. Mo pertama itu
apa? Garwo itu Kromo. kromo, bisa kromo. Ya, Kedua itu wismo. Wismo Mo sama kedua. ya, Nah, sama lah ya. mo ketiga itu turonggo. Turonggo atau apa? Bisa Ya, disebut Turonggo, turonggo ya. kuda itu Nah, ya. keempatnya kukilo. Kukilo, Kukilo, kelimanya curigo. curigo, Nah, curigo itu curigo ya keris ya. pusaka atau keris. Pusoko Nggih. ya. Kemudian Pak Jun yang mungkin tidak semua orang tahu ya, Nggih. tentang keris. Minimal atau mungkin kebanyakan orang awam memang tidak tahu Nggih. tentang keris. Barangkali Pak Jun bisa cerita mengenai macam-macamnya keris. Nggih. Kalau cerita bermacam-macam keris itu nanti tuntutannya ke dapur, Ya, kemudian ke pamor. ke pamor Nah, atau mungkin mulai dari bentuk luarnya aja dulu, Pak. gini dulu Pak Ya, Win. ya, Jadi saya mencoba, ya, ya. mencoba. Kalau nggih, tadi saya agak sanggah kalau saya sebagai pakar saya sanggah Pak Win. Oh, itu. Nggih, saya cuman sedikit. Nggih. Nah, di sini juga saya minta maaf, nuwun sewu. Intinya saya tidak menggurui, tidak minteri, tapi kita berbagi pengalaman. Nah, kalau keris itu kita kalau mengulas masalah keris Pak Win ya. Jadi kalau tidak dari dasar tuh bingung nanti. Jadi pertama-tama yang kita ulas itu apa sih keris itu Pak Win? Wah, betul, Pak. Nah, Ya, itu. pusaka yang disebut keris itu bisa dibilang keris itu minimal pembuatannya itu terdiri dari tiga bahan, Tiga unsur. tiga Ya. unsur bahan Oke. material. Pertama besi, kedua baja, ketiga bahan pamor. Nah, bahan pamor ini itu kandungannya ada yang nikel atau apa? Mangkirin. Nggih, Satu besi, besi, kemudian baja. besi dengan baja lain, Pak. Lain. Nanti kalau Lain di ya. dalam keris, kalau sudah menjadi satu kesatuan, itu bisa dibedakan. Nggih, Jadi terus kalau baja itu biasanya agak keabu-abuan, Pak Win. warnanya Kalau Pak besinya itu malah buah-buah. hitam. Nah, kalau yang jadi gambar-gambar itu atau pamor, itu dari bahan itu yang disebut pamor. Pamor itu bahannya menapa, Pak? Bahannya itu ada dari batu bintang atau meteor. Meteor Batu ya, meteor, ya. Pak Win. Itu bisa juga dari kandungan nikel. Nikel. Nah, malah yang baru-baru ini yang belakangan ini itu dari knalpotnya sepeda motor, Pak Win. Oh, Tapi knalpotnya sepeda motor. knalpot yang ada nikelnya itu yang diambil, Pak Win. Sama, tapi bahannya sebenarnya Sama, nikel. nikelnya itu Cuman yang lebih diambil. gampangnya mengambil dari knalpot. Knalpot itu yang lebih murah. Itu biasanya kalau untuk keris-keris sekarang ya, keris-keris modern atau yang disebut keris kamardikan. Soalnya kalau keris kamardikan itu pokoknya di atas 45 tahun pembuatan 45 tahun 45 itu disebut keris kamardikan. Oh, setelah merdeka Kemerdekaan, sampai sekarang nggih, itu dinamakan keris kamardikan. Kamardikan karena sudah di era merdeka. Merdeka. Yang mungkin perlu saya ketahui tentang pamor, Pak Jun ya. Nggih. Pak Jun mengendikan tadi bahwa bahannya satu dari Batu bintang batu bintang. atau Apakah meteor. ini menunjukkan kelas juga? Oh iya, jelas Pak Win. Ya. Soalnya istilahnya kalau keris-keris lama itu ya, itu pasti pembuatannya dengan pencampurannya batu bintang untuk bahan pamor itu. Oleh karena mencari bahannya itu sangat-sangat sulit, Ya. otomatis berpengaruh ke kelas keris itu tadi, Pak Win. Gitu. Apa mungkin karena memang ada anggapan banyak orang bahwa Nggih. keris itu memiliki kekuatan magis atau mistis ya. Nggih. Apakah pamor itu juga berpengaruh kepada kekuatan magis itu? Kalau itu secara pasti
kan saya nun sewu, saya jelaskan dulu. Saya berjalan atau berangkat untuk mendalami keris itu dari segi seninya. Dari seninya. Seninya. Ya. Kalau Tapi esoterinya, paling tidak kan Pak Jun tahu sih tentang bahwa semua orang tahu bahwa keris itu tidak hanya bentuknya saja yang berupa seni, tapi di dalamnya juga ada unsur magisnya. Itu. Pasti. Ya. Kalau menurut guru saya dulu ya istilahnya guru-guru bukan apa, keris itu adalah bentuk, istilah bentuk tumpuan atau lipatan-lipatan doa. Soalnya apa? Lipatan doa. Ya, soalnya apa? Setiap pembuatan keris, waktu zaman dahulu ataupun sekarang itu yang masih menggunakan pakem pembuatan atau penciptaan keris itu masih melakukan ritual, Pak Win. Jadi puasa, terus waktu mengerjakan itu tidak boleh bicara sama sekali. Bisu itu. Apa istilah ini itu topo bisu? Topo bisu. Ya. Dan juga yang boleh diucapkan itu hanya doa. Doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah, memasukkan energi dalam keris. Berupaya supaya pemegang atau pemesan keris ini itu mendapat keselamatan. Kalau doa masa ada yang mendoakan untuk orang celaka, pasti kan keselamatan atau kejayaan atau apa gitu, Pak Win. Ya. Nah, itu. Makanya kenapa guru saya bilang itu merupakan suatu doa. Gitu loh. Doa si pembuat atau empu menerima pesanan itu pasti ditanya untuk apa. Itu mungkin sedikit yang bisa saya jabarkan. Wah, berarti kalau begitu Pak Jun ya, yang namanya belangkon saya ini memiliki kekuatan magis. Waduh, kalau belangkon tuh masalahnya pada waktu saya pesan belangkon ini, saya tuh poso 3 hari, Pak. Loh, Pak Win yang poso, yang buat? Ya kan istilahnya energi saya itu masuk. Oh, ngaten. Tapi kembali ke keris ini, Pak Jun ya. Saat ini kan melihat warongkonya ya. Warongkonya kok bentuknya ini macam-macam ngaten ya. Macam-macam ya. Ya. Ada sing ketoke nyeni, ada yang kotok-kotok kaku, ada yang agak lemes gitu ya. Kayak nek delok wedok kan macam-macam. Monggo jenengan bisa menjelaskan macam-macam warongko ini. Betulnya kalau warangka itu bermacam-macam, banyak sekali Pak Win. Warangka model Madura ada sendiri, Jawa Timuran itu ada sendiri, Jawa Timur Tuban itu ada sendiri, Pak Win. Ponorogo ada sendiri. Cuman yang di sini saya bawa atau Bali juga ada ya? Bali ada. Ya. Bali terus atau Aceh saya lihat juga ada kerisnya di depan. Itu rencong biasanya. Oh, rencong. Ya. Kalau Sumatera itu biasanya di Sumatera Barat itu ada, Sumatera Barat, Lampung itu masih ada. Tapi kalau Aceh itu kebanyakan rencong dan untuk. Kembali ke warangka, Pak Win. Ini saya bawa atau perkenalkan warangka itu yang standar aja lah, umum. Gitu. Kebanyakan, apalagi kalau di tanah Jawa itu warangka itu terbagi dua gagrak atau 2 model, Pak Win. Gagrak Surakarta, Solo, dan gagrak Yogyakarta. Gagrak Yogyakarta atau Solo itu pun terbagi 2, terbagi lagi, Pak Win. Itu model Gayaman sama Ladrang. Jogja terbagi 2. Gayaman Solo sama Ladrang. Ladrang, Solo pun terbagi 2. Yang dimaksud Gayaman yang mana? Ini betulnya sudah model Gayaman, Pak Win. Oh, ini yang Gayaman. Gayaman sama ini Gayaman juga. Ini Gayaman. Ini juga Gayaman. Nah, monggo ini Gayaman yang dari Ngayogja. Gayaman kan ini perbedaan, Pak Win. Nah, perbedaannya kan jelas. Sama-sama Gayaman. Sama-sama Gayaman, cuman yang ini gagrak Surakarta. Oh, ini Solo. Solo, yang depan itu gagrak
Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Nggih. Hampir sama tapi beda, Pak. Hampir sama tapi beda. Nah, ini yang model Gayaman. Gayaman. Nggih. Ada juga model ladrang. Kalau yang model ladrang itu yang gini Pak Win. Ini model ladrang. Ini pun juga ladrang Pak Win. Ladrang ini sama-sama Nggih. ladrangnya. Ladrang sama ladrang. Apa sama daerahnya sama, Pak? Oh enggak. Kan ada perbedaannya Pak Win. Yang ini? Kalau Solo, Surakarta modelnya yang ini. Oh. Kalau yang itu Yogyakarta. Nah. Hampir sama ya, tapi ada kalau bedanya. dilihat sekilas sama. Sama. Tapi kalau diteliti betul beda, Pak. Makanya Pak Win, apalagi di Jawa Timur tuh banyak kesalahpahaman atau amburadul istilahnya. Jadi kalau pakemnya, terutama kemanten-kemanten itu Pak Win, saya sering lihat ya. Kemanten pakaiannya itu adatnya Solo, tapi kerisnya Jogja. Oh. Nah, yang konyol lagi Pak Win. Jadi disesuaikan dengan pakaiannya. Iya. Ya itu iya. Wah, harus. ini saya baru tahu ini Pak. Nah, ada lagi yang lebih parah lagi Pak Win ya. Sudah pakainya Solo, kerisnya Jogja, dedernya atau handle-nya itu Solo. Deder niku maksudnya gagang nih Pak. Gagang. Pegangan. Ada perbedaan juga. Dengan ladrangnya tidak sesuai. Iya. Gagang dengan warongkonya tidak sesuai. Itu banyak sekali. Terus pakaiannya nyeleneh maneh. Iya. Wah, ini kalau masalah deder kan bisa ada perbedaannya ya, Pak Win. Orang-orang Jawa Nggih. sebetulnya harus tahu tentang pakem-pakem ini Pak. Nah, saya kemarin dulu waktu anak saya kawin aja kan gitu, kan sudah ngeset ke tukang dekor sama paesnya itu kan saya dikasih itu, loh pakaian saya Solo, kerisnya kan keris Jogja, gimana ini? Wes ini model Jawa Timur dan nah itu loh. Ya. Yang runyam lagi runyam. Pak. Kerisnya pakaiannya Solo kerisnya model Jogja. Madura. Wah, loh masih bisa masuk malah. Masuk ya? Masuk. Masih kok bisa? Soalnya kalau Madura itu masih bisa diterima gitu loh Pak Win. Oh. Jadi nggak seberapa, ya itu tadi. Jadi alibinya tukang paes atau mengatakan Jawa Timur itu masih diterima. Kalau di daerah Jawa Timur masih diterima. Ladrangnya Jawa Timur pun ada Pak Win. Ladrang Jawa Timur. Jawa Timur ada. Gayaman Jawa Timuran. Ada. Oh. Kalau yang saya tahu yang banyak itu mungkin keris di daerah Madura dan Tuban, Pak ya. Sebenarnya banyak. Atau weton ya, wetonnya keris itu dari yang banyak dikenal orang itu dari Tuban. Gini. Keris Tuban, keris Madura ya. Kalau produksi keris saat ini banyak memang Madura dan ada satu empu yang dari Madura dan kerisnya sampai sekarang banyak dicari orang. Itu empu Brojoguno Pak. Keistimewaannya kalau keris Brojoguno itu bisa tembus koin. Oh, nggak bengkok, nancep ke koin. Iya. Itu makanya banyak juga dicari. Apa karena bahannya? Itu biasanya dari segi bajanya lebih banyak. Bajanya lebih banyak. Okay. Atau mungkin dari unsur magisnya mungkin. Kalau saya terus terang saya kalau dari unsur magis itu kurang mengetahui, kurang memahami Pak Win. Tapi selama ini kalau yang saya tahu itu dari unsur bajanya itu bagus memang. Itu garapan Empu Brojoguno. Dulu itu nggak salah kalau Empu Brojoguno di Sumenep, daerah sebelum Asta Tinggi itu. Daerah Sumenep ya? Ya. Sarogi? Belum. Sarogi kan sebelum masuk kota, itu sudah masuk kota yang arah mau ke Asta Tinggi. Apa Aing Tong Tong? Aing Tong Tong yang masih Sarogi. Sekarang ini kan banyak diproduksi di Aing Tong Tong. Aing Tong Tong. Ya. Palongan Aing Tong Tong itu tempatnya. Nah, kok Pak Jun kenal banget dengan daerah Sumenep, Bang? Saya 5 tahun di sana Pak Win. Oh, pernah tinggal di Sumenep 5 tahun. Ya. Makanya tahu burung tak-tak apa juga.
Oke, kita kembali lagi. Selain Ya, model-model gini Pak Win macam-macam ya, baroko ya. ini ada juga yang model begini Pak Win. Ah, ini beda lagi ya. Beda lagi bentuknya. Ini yang model apa ini, Pak? Ini sebutannya model ulan-ulan atau wulan tumanggal. Oh, seperti bulan tumanggal Oke, ya. Ini bulan tumanggal. wulan tumanggal. Ya, ini kan bentuknya seperti bulan sabit, Pak. Oke. Dan juga kalau keris ini kebanyakan bukan dipakai di belakang Pak Win. Oh, bukan biasaan di belakang. Bukan. Itu kebanyakan dipakai di depan. Oh, Itu Pak, biasanya iya. para ulama. Kalau ulama dulu, makanya kalau sekarang dibilang keris itu syirik, saya bingung. Orang ulama dulu ya pakai Ulama keris ya. dulu keris Iya. semua. Bahkan siapa itu? Sunan Kalijogo itu Iya. keris. Pangeran Diponegoro keris. Pangeran Diponegoro kan di depan itu. Ya, Nggih. nggih. Jadi ini yang khusus yang dipakai oleh para kiai ya. Para kiai. Nah, Atau ini kan yang mempelajari atau mendalami ilmu ketuhanan. Itu biasanya itu pandito, itu para pakai itu. ulama lah kalau Ulama. zaman sekarang ya. Ya paling banyak itu Kalau ulama. zaman dulu mungkin Brahmono. Nggih, nggih. Brahmono. Ya inilah kalau kita nggak tahu kemudian gampang mengatakan bahwa keris ini syirik, klenik macam-macam ya. Padahal ya para Dilihat ulama dari pun ulama ya, semua, Pak. memakai keris dulunya. Waktu ya. menyiarkan agama Iya. itu pakai keris Pakai semua. keris. Nggih. Ya. Malah yang paling terkenal kerisnya keris Sunan Kalijogo itu nggak salah, kok lali aku. Nggih, sedap Pak Mur. Pak Pak Jun. Jun. Niki wonten kok enten ketoke wonten daya malih niki, yang kalih niki. Oh ngaten. Nggih. Nggih pun kula surput rumiyin Pak Min. Nggih, monggo ngopi riyen. Nganu, Niki kok enten sing totok-totok yang kalih niku. Monggo Winara. Rahayu. Rahayu. Nggih nggih, monggo. Niki sing lho Dimas Pendi nggih. Nggih, salaman riyen. Anak keren. Monggo. Weh. Apa kalau mau sesarengan kalian Dimas Pendi ya? Nggih, Pak Win. Ora kompak sih awake dhewe. Ya semayanan. Oh, semayanan. Semayanan. Kate nanggur bareng terus mari ngono kok kepencet kepengin rene dhisik. Krungu-krungu kok wonten obrolan tentang iki. Tentang keris si Pak Jun. Loh. Luar biasa. Tiba keresi Pak Juni kenceng-kenceng nggih. Oh, nggih, wonten. Bengkone tiba. Nggih. Jerone bengkong nggih. Oh, mboten enten sing bengkong. Wenceng kaku kabeh. Nggih. Niki wau obrolane kok wah, kula lek ningali napa? Keris niku kan kesane laki-laki satrio. Woi. Wis. Weh. Wong gagah ngene. Perkasa. Gagah ta mau gagah? Kakak sejemane. Oh, mau gagah ya cuma Sejemane. digawe, ngoten nggih, digawe. Nggih. Nah. Ya ngono. Nggih. Bahwa Loh. wong damel keris niku kelihatan gagah ngoten. Gagah, nggih. Satrio. Gagah. Nah, ngomong-ngomong satrio. Artinya nek wong damel keris itu ketok watak satrione ngoten. Wah, nggih. Niku kan jero nggih. Satrio niku jero nggih. Boten rasaku tangga kula namine satrione gak patik jero nggih. Rodok cetek. Nggih ngono lho Cak, aku seneng. Nggih. Kalau Niki kan berkaitan dengan keris. Keris ini kan merupakan salah satu produk budaya Jawi atau budaya Jawa. nggih. Salah satunya. Lah ini kan kalau kemudian orang Jawa tidak kenal keris kan keren. Makanya kan enten kata-kata masa anak cucu kita besoknya itu mau belajar budaya keris itu sama orang luar negeri. Padahal orang luar negeri sendiri itu kalau keris wah sangat-sangat dihormati. Keris kita yang banyak bagus-bagus ya itu banyak di Belanda. Pin
Niki sakjane nggih, meneng-meneng tiange kalem. Itu betulnya juga pemerhati pusaka juga. Nggih. Loh. Masa Pendi? Nggih. Makane kalau wau niku Priyantone sik enom Lah ya. nggih. Nah, saya senang. Ternyata sudah mencintai Nggih. budaya bangsa. Saya sangat sendiri. bangga, senang ya kalau generasi muda itu mau. Saya terharu. Alah, wes. Alay, Alay. Oh, alay. Malah betulnya ya kalau kelompok saya atau ya komunitas saya itu ada suatu cita-cita Pak Win. Ya Nggih. semoga aja terlaksana. Itu menginginkan atau bercita-cita itu sebisanya satu keluarga itu memiliki satu keris. Nggak tahu itu keris-keris baru atau lama sama saja. Istilahnya kita sekarang jangan kalau kita benar-benar mencintai seni atau budaya keris gitu ya. Jangan kita terpatok lama atau barunya. Soalnya yang lama pun dulu baru loh. Oh Nah, ya. yang baru 50 tahun kemudian yang akan datang itu jadi keris lama. Itu. Makanya ya memang sekarang sih ada grup-grup atau komunitas itu yang keris sepuh ada juga. Keris Kamardikan ada juga. Itu sama-sama. Ya, oke. Itu Kula nate nggih. ngapunten nggih. Nggih. Kula nate niki serius keluarga kula. Jenengan ngendika keluarga lek iso satu keluarga itu ada kok. Satu keris di rumah. Bapak kula, Nggih. rumahku nggih. Lah niku gadah keris tapi cilik. Kecilnya seberapa? Sih bapak jenengan cilik. Nah. Nggih. Oh cilik. Cilik bisa. Nggih. Tapi wonten jenenge. Temenan iki, Pak. Nggih. Nggih. Wonten jenenge. Jenenge terus brojol. Oh, brojol, Pak. Nggih. Jenenge bahkan punya dua, Nggih. sama-sama brojol. Akhirnya dikasihkan temannya satu, dikasihkan temannya lagi satu. Nggih. Jenengannya sudah nggak bisa merawat lagi. Nah, itu katanya iso digawe memudahkan para ibu yang ingin melahirkan. Nah, Nah, Oh. ngono iku terus Ah, monggo Pak Gini. Jun niku. wes. Yang saya memberikan penjelasan. luruskan Ya. Nggih. atau ya sedikit meluruskan lah. Heeh. Keris brojol itu betulnya istilahnya kalau sekarang tuh keris sejuta umat. Wih, Itu ceritanya terbentuknya keris brojol itu waktu dulu Raja Mataram pertama siapa? Senopati. Senopati Sutowijoyo. Sutowijoyo, pokoknya Panembahan Sinopati. Panembahan Senopati itu mau menyerang VOC di Batavia. Nah, selama perjalanan dari Ngayogyakarta sampai Batavia itu kan lama. Nah, itu kan tujuannya untuk perang. Nah, suatu peperangan itu kan membutuhkan senjata yang banyak. Nah, ini bagaimana caranya untuk menciptakan senjata dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu secepatnya. Makanya kalau brojol terus terang itu keris yang paling sederhana ricikannya. Itu cuman keris lurus, bentuknya lurus, cuman ricikannya bukan tikel alis ya, sogoan aja gitu loh. Bukan sogoan, pejetan. Mboten Pejetan. salah mboten enten gonjone. Loh, ganja, kalau ganja itu biasanya ada yang langsung ganja iras atau langsung Ganja nyambung langsung ya. gitu. Soalnya kalau keris dibilang keris Pak Win ya, itu harus ada mempunyai unsur dua itu. Wilaan Wilan dengan dan ganja. gonjo. Wilaan ini itu bersambung dengan pesi. Mangke Monggo, kersane jelas. Nggih. wilaan iku sing Oh, dadi. nggih, nggih. Ganja apa gonjo to? Niki Mpun niki. Oh, ganja niku kan biasanya Gonjo. Sing keris lurus mawon. Niki kula contone lek niki dapur itu bentuk Pak Win. Ini jalak sangu tumpeng. ingkang wilahan pundi, ingkang Griyen. ganja niku pundi. Niki harus dilepas Pak Win. bisa dilepas. Loh, nggih. Ini juga besi betulnya. Kalau wilaan jadi satu dengan pesi. Pesi ini. Peksi to apa Peksi. peksi? Pesi Oh, itu bisa.
Gonjo itu yang ini Pak Win, kecil. Oh, yang di bawah sendiri. Nggih. Nah, ini juga ada Madepnya. filosofinya. Filosofinya kalau ganja dan pes itu istilahnya lingga yoni. Niki linggana, lingganya yang di ini bawah, yoni, yoninya. Jadi Itu harus. antara lanang mbek wedok. Nggih, itu. Makanya kalau dibilang keris itu harus mempunyai dua nih. Biarpun ganja ini iras atau menyatu, itu pasti dikasih garis. Oh, ada garisnya. Ada garis. Jadi di napa keris napa brojol niku wae nggih nyambung ya. Ada yang nyambung, ada yang enggak, Oh. Pak Win. Nah, gitu. Kalau umpama ganjanya enggak ada dan sini enggak ada garisnya, itu kemungkinan ganjanya hilang. Bisa. Gitu. Ciri khas kalau keris itu harus ada itu. Dan saya teruskan, berhubung pembuatan keris yang mudah cepat dan produknya banyak, makanya disebutkan brojol itu tadi. Itu yang berdapur sangat sederhana. Dengan perkembangan zaman, perkembangan masa, itu banyak orang menganggap brojol. Oh, brojol itu berarti gampang ya, brojol no anak. Nah, dan ke belakangnya itu seakan-akan konotasinya dalam tanda kutip bahwa kalau keris brojol itu kerisnya dukun bayi itu ceritanya. Iya. Ya, cerita utamanya itu Panembahan Senopati menyerang ke Batavia untuk menciptakan keris sebanyak-banyaknya itu. Setiap perjalanan pemberhentian jadi diinstruksikan pada prajurit untuk membuat itu. Jadi secepatnya, sebanyak-banyaknya. Itu kan orang perang. Digunakan untuk perang. Perang. Pak. Loh. Kalau ntar saya ulangi lagi. Kalau dibilang keris betulnya Mbak Tari ya, Bu Tari, Mak. Itu panjangnya itu sudah ada patokannya, ada pakemnya sendiri. 32 sampai 38 cm itu baru disebut keris. Yang lebih pendek itu namanya patrem. Itu. Oh, patrem ya. Patrem. Iya. Ada lagi yang lebih pendek lagi Pak Win, itu namanya seking. Itu. Makanya kalau kan banyak pertanyaan, loh, lek sing kuningan itu yang bentuk keris apa bisa disebut keris? Bukan. Soalnya kembali lagi tadi, kalau dibilang keris itu harus 3 unsur itu harus ada. Minimal 2 Pak Win. Besi, baja, pamor ya. Oke. Minimal 2. Oke. Minimal 2 itu besi dan baja. Nah, nanti jadinya hitam, keris kelengan. Jadi enggak tanpa pamor sama sekali. Itu. Yang keris patrem atau patrem tok itu yang make sinten, Pak? Itu biasanya kalau patrem sampai seking itu pemakainya tuh para wanita. Para wanita. Nah, para wanita itu biasanya untuk yang malah dulu ada Pak Win ya. Itu buat tusuk konde. Gitu. Kalau orang-orang dulu tuh itu dibuat tusuk konde, keris kecil. Jadi seking. Pada waktu keadaan darurat ini digunakan. bisa dipakai. Nggih. Kayak aku butuh. Monggo apa nih? Kan napa badhe nambahin atau enggak apa-apa. Wah, ini kayak aneh lagi gedho iki. Lah, nggih. Iya, kalau bahas keris, bahas pusaka itu adalah Suatu keasikan sendiri. Passion ya. satu malam enggak Dan nutut. nutut. Wis apa-apa iki kok kayak pirang-pirang episode ngono. Makanya Nah, ini Pak Jun ini contoh seorang pemuda atau ya Yes. setengah tua lah. Tapi masih muda lah ini. Oh, saya Sudah mencintai budaya kita. Saya sangat senang Nah, itu. Ini menjadi contoh lah. Menjadi contoh kepada generasi sekarang ini bahwa jangan sampai kemudian keris-keris ini bongsone dhewe gak ero sing Nah. ero malah wong dia. Walondo. Nah, Iya. Makanya Pak Win, ini tadi kan rencana saya memang pembahasan kali ini kita yang dasar aja ya, yang Iya. paling istilahnya mendasar aja. Nah, nanti tahapannya dari dasar ini ke dapur. Dapur itu bentuk Pak Win. Bentuk itu Oh iya, bermacam-macam. Jun. Jangan materi ini jangan dihabiskan sekarang. Nggih. Biar ada Saya- Loh, Iya, lah ya makanya biar- kan
Saya ada episode-episodenya. Nggih. Kan saya tidak lakon aku lah ya bingung. Kajian ngono. Iya. Lek dibahas kabeh kan iso sampai jam 4 isu. sobo. Iya. Mas Ruli ya. Ya. Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan Nggih. Pak Jun ya, karena kebetulan ini ada Butari atau Sedulur macam-macam kita lah. lah, nggih. Atau nyeluk emak, ono nyeluk Emak. mbak ya. Itu tergantung sing nyeluk niku sinten Nggih. gitu lah. Nek koncone akrabe biasanya mak Mak. ngono ya. Nah, ini beliaunya ini seorang yang kalau nembang atau nyekar tembang ini kue suaranya Wah. enak pelis. Mumpung ketemu monggo Butari nyekar ya. Karena ini gandeng. Nggih. Gandeng Nyekar ini tembang loh. nggih sama-sama budayanya, Nggih. keris nggih budaya Jawa, nggih mocopatan nggih budaya Budaya Jawa. Jawa. Ngoten, Pak. Monggo Butari. Dan sama-sama harus kita lestarikan. Harus kita lestarikan. Nek di Pinang Wenu niku kadose anu nggih. Personal nggih, penilaian personal. Lah kan sing sanjang kula to. Wis manut to ae. Pokoknya endul-endul. Cuma yang itu cuma. Kula nyontek nggih. Niki yang berhubungan dengan nasihat. Ada kata-kata satria juga. Tembang mijil Pak Win. Mijil sembarang nggih. Nggih, kalih ngrepek tentang nasihat seorang Yesus kepada diri saya dan juga untuk semua pemirsa. Enak iki merono mocopatan kalian Ngopi. Makanya Bang Teddy sing iki kayak pesen. Warunge tapi 10 kilo. 10 kilo. Sajane sih gak sampai Wis mau mitro. berkilo-kilo dek buri kono Pak, tapi dadak godhog. Enggak lebih jenis entek. Monggo, Nama. monggo. Nggih, cobi sekar pupuh micil nggih, sekar mocopat pupuh micil. Bomo kaki padha dipun eling ing pitutur inga siraga satriya arane kudu anteng jatmika ing putih roro sarta wasis samubarang ngipun sampun tak foto ae Kadung tak emat monggo mamur dipedhot. wis sampun Maga. Duh. Anu, band maneh. Oh, ngaten nggih. Iya. Kadang kan acara kita hari ini bukan mau copat ya, sesinya bukan mau copat. Enggak kan ada sesi lagi. Sekar Kawedar itu adalah paguyuban budaya Budaya Jawi. Jawi, nggih. Dados mengke tidak hanya keris saja pemirsa yang kita rembuk antara ono mau copat, ono pokoknya macam-macam tentang budaya Jawa. Baiklah kalau begitu. Monggo dipun lajengaken Pak Nggih. Jun. Aku tak ngopi nang mburi Pak. Monggo. Loh lap. Mas Effendi nembang Nggih, pisan monggo. Mas. Mas Pendi. Wah, aku. Wae lah. Mangke enten waktune niku. Ngono ta. Nggih. Lek ngono. Bejang mawon Pak Win kula Pak Win. Ya asik wo. Woi. Maksudnya performanya lebih di. Performanya biar sip. Iya, oke. Biasanya lek kawasan oblong ini gak iso muni Pak.
Oh. Iya jadi. Gorokane macet. Iku bakal cari kan dulu dia Pak ya. Iya dolen, aku ya kawasan ngene ta. Bahas-bahas gini Pak. Sip. Temen. Nah, dulu acara ngopi terus mari ngono sing dibahas golongane ini tentang budaya Jawa. Iya. Kan keren, guys. Memang hal-hal semacam ini Pak Junior, Oke. hal-hal semacam ini di dunia anak muda itu sudah hal yang kuno begitu. Nah, hal yang kuno bahkan sangat jarang sekali. Mungkin sesuai dengan perbandingan mungkin ya 1000 banding 1 lah. Ya mungkin pola pikir Mas, cara zaman now ya mungkin sudah banyak ya tontonan TV, Ya, terus pengaruh HP juga. Ya apa jenis mindsetnya sudah Ya. kesana-sana. Oke. nah besok Pak Win bisa dibahas. Nah, pusaka di mata milenial. Wah, itu ya. Bien, kalau setelah yang tadi menanggapi Mbak Tari yang masalah kaum milenial terpengaruh dengan tontonan televisi. Jeleknya di kita Pak Win, setiap pertunjukan atau tontonan di televisi yang menyangkut keris itu pasti disangkutkan ke klinik. Nah, ini Itu yang, salahnya itu. yang salah kaprah ya. Nggih. Itu. Pokoknya film-film Padahal begini Pak Jun ya. Nggih. Kita tahu bangsa-bangsa lain itu menghormati budayanya. Oh iya. Seperti misalnya Jepang. Nggih. Jepang itu sangat bangga dengan samurainya. Nun sewu. Ya. Kalau penyebutan itu kurang benar Pak Win. Iya. Kalau samurai itu adalah orangnya, pendekar. Oh, samurai itu Katana Oh, yang ini. pedangnya namanya katana. Katana. Ya. Nggih. Samurai itu. bangga dengan katananya. Jepang bangga dengan Ya. katana. katana. Alah. Oh, itu katanya. Katanya. Itu banyak di masyarakat yang salah kaprahnya gitu Pak Win. Latang Indonesia itu katana niku berupa wonten rodone papat ya. Mobil katana. Nggih. Nah, niki guyonan mawon nggih. Aslinya setiap mobil yang biarpun yang diproduksi sama luar negeri itu aslinya itu ini inisiatifnya orang Indonesia. Katana itu asalnya dari katerno. Terus iki asik iki asik. Iki mesti untuk pencet iki. Nissan Juki. Ah, Juki. Tunggu kula ono tukang ngarep. nggih. Bon. Bon. Iku dah. Lho enten malih kata kok nggih. Supe kula. Balik ke laptop. Nggih. Jadi kita bahas kalau mau Pak Jun sudah mulai menjelaskan tentang bagian-bagian dari keris. Nggih. Nah, sik Pak Win, Nggih. bagian-bagian dari keris nggih. Nggih. Nah, penjelasan jenengan lajengaken kula tak melanjutkan perjalanan. Oh, ngaten ta. Nggih. Angkringan. Oh yes. Nanti Nggih. saya like and subscribe tayangan menika. Pokoknya tak deloki terus. Soalnya apa ke jenenge? Aku mah ya rada lewat. Sekarang kan kaitan kita membahas ini apa kan? Jadi itu Jadi jangan lupa like and subscribe betul. dan jangan lupa komennya. Jangan lupa share. Share. Ya. Sare. Siap. Oke. Beres Mas Ruli. Oke. Kula nyuwun pamit riyen. Monggo, Lanjutkan nggih, perjalanan. Sing tindak matur nuwun rawuhipun. Monggo nggih rayu nggih. Matur nuwun rawuhipun ya. Kula masih kepingin menggali Monggo. tentang penjelasannya Pak Jun tentang bagian-bagian dari keris kula Nggih. wau. Bener nggih? Nah, ini pas yang komplit Pak Win. Saya bawa. Ah, Monggo dipun lajengaken yang oke.
bagian dari keris minggu. Tadi kan sudah pesi, wilan, sama gonjo. Nggih. Nah, sekarang ada juga yang bagian sini. Ini gandhi namanya. Gandhi. Gandhi. Nah, gandhi ini ya gandhi lugas. Ada gandhi lugas. Lugas itu enggak tanpa hiasan apa-apa, Pak Win. Lebih Polos. Polos ya. Polos, ya. Terus belakangnya ini wingkingan namanya. Nah, wingkingan itu pun itu ada yang polos, ada yang Bergerigi. bergerigi. Nah, gerigi ini namanya. Aduh, tadi udah ingat saya lupa. Greneng. Oh, greneng. Nggih. Greneng ya. Oke, ini pas saya bawa yang agak komplit. Ada juga yang ke atas ini ada yang polos. Kalau yang ke atas dua ada munculnya dua ini namanya pudak setegal. Nah, ini tenale. Kecil-kecil Pak Win. Jalu memet apa itu buahnya ini namanya. Nah, ini seharusnya kembang kacang itu cuma satu kalau keris normal. Nah, ini saya pas bawa yang kiri nun sewu. Mungkin bisa di mana ya? Ini yang lugas. Ini. Nah, ini yang normal. Oh, kacangannya setunggal ya. Satu. Nah, kalau belakangnya juga ada kembang kacangnya, ini disebut Karno Pinanding. Oh, Nah, ini ada sogoan. Ini yang bentuk ini sogoan. Nun sewu. Yang ini sogoan. Yang depan itu namanya sogoan depan. Yang belakang sogoan belakang. kalau nate mirsani, Nggih. sogokan menika bolong. Oh, itu sudah aus. Aus. Boten, memang kelihatannya Combong. ada pengbenggang dan Nah, nggih, ya berarti napa niku pamengkang jagat. pamengkang Nggih. jagat. Nggih. Kaleresan kula enggak ada. Nggih. Green, kula jelasne ya pamengkang jagat, mumpung niki. Nggih. Pamengkang jagat itu istilahnya itu betulnya pertama kali keris pamengkang jagat itu keris keraton, tapi yang gagal produksi. Nah, makanya kalau pamengkang jagat itu banyak yang suka atau yang mengejar, itu biasanya keris bagus, keris keraton, keris daleman lah istilahnya itu. Berhubung kalau keraton itu kan harusnya yang sempurna memilihnya itu kalau cerita sejarahnya kalau pamengkang jagat. Ya itu it's oke aja, bagus-bagus aja Pak Win. Nggih. Monggo dipun lajengaken kula. Nggih. Kalau wau ngantos kacangan nggih. Kembang kacang. Kembang kacang. Nggih. Lajeng keris nika wonten ingkang lurus ya. Nggih. Wonten ingkang leko. Lo. Pripun penjelasannya? Nah, itu nanti masuk dalam dapur Pak Win. Dapur. Nggih. Dapur itu terbagi dua. Keris lurus atau keris lurus dan keris luk. Belokannya itu luk sebutnya. Nah, dari keris lurus pun terbagi banyak macam juga dapur. Banyak nanti kalau lengkuan itu kalau keris normal itu lengkuannya dari 3. Pokoknya ganjil 3, 5, 7, 9, 11, paling tinggi 13. Cuman ada juga yang di atas 13. Nah, yang 13 itu biasanya orang menyebutnya itu keris kalawijan. Kalawijan. Nggih, wonten maknanya. Kalau kalawijan itu betulnya nggak ada maknanya juga, cuman dia itu keris yang di luar pakem. Tapi ada kebaiknya juga, ada nama-namanya juga gitu loh. Itu dapur, nanti masuk ke dapur. Itu biasanya kalau umumnya kalawijan itu terbanyak luknya itu 29. Oh, ngantos 29 luk ya. Malah pernah ada
yang sampai 51, Pak Win. 51 Oke. loh. Wah. Ya niku ya mungkin sedikit pengetahuan tentang keris. Ini dasar-dasarnya dulu Pak Win. Kalau menginjak dapur, pamor, wah, Ya, banyak. ini penjelasan yang sangat menarik, ya, luar biasa Pak Jun ya. Oke, Hal-hal ini sebenarnya harus diketahui oleh ya khususnya orang-orang Jawa, orang dari suku Jawa. Tapi sebenarnya masalah keris ini bukan hanya orang Jawa tok yang punya, Pak. Orang Sunda juga punya, ada. kemudian Madura juga punya, Ada. kemudian Bali juga punya ya. Eh, tanda kutip ya, penyebaran seni apa budaya keris itu bermula dari kerajaan Mojopahit. Asalipun. Asalnya itu dari kerajaan Mojopahit. Jadi daerah yang pernah menjadi wilayah Mojopahit, Nusantara istilahnya, Mengenal itu keris. pasti mengenal keris. Oh, Itu sampai Filipina, Pak Win. oke. Filipina, Burma, Berarti di Malaysia, Filipina juga ada keris. ada. Yang saya dengar juga di Malaysia juga ada. Ada. keris. Kalau di Filipina itu namanya Sundang. Oh, Sundang ya. Oke. Saya kira demikian Pak Jun, matur nuwun untuk penjelasannya kali ini. Mangke pun bosen-bosen nggih. Sami-sami, Untuk Pak Win. Kita minta penjelasan yang lebih dalam Oke. lagi. Karena kita semua seharusnya butuh dengan penjelasan ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.